Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuad Reza Sulkatha. Saya mahasiswa Universitas Muslim Indonesia, Fakultas Hukum. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh Bapak Hardanto Janji selaku dosen mata kuliah etika dan tanggung jawab saya. Pertanyaan yang pertama ialah apa-apa saja yang menjadi hak dan kewajiban seorang advokat. Hak seorang advokat yang saya tahu ialah 5. Yang pertama, bebas untuk menyatakan pendapat atau pernyataan dengan tujuan untuk membela perkara yang telah ditanganinya. 2. Berhak untuk mendapatkan informasi, dokumen, atau data yang lainnya dari instansi pemerintahan yang tujuan dokumen tersebut untuk mendukung kliennya. Yang ketiga, berhak merahasiakan hubungannya dengan kliennya. Hal ini termasuk perlindungan terhadap dokumen dan perlindungan kepada alat komunikasi elektronik milik advokat. 4. Tidak bisa dituntut secara hukum pidana atau perdata dalam melakukan proses pelaksanaan tugasnya. 5. Tidak bisa dikaitkan dengan kliennya dalam melakukan pembelaan perkara. Habis itu kita membahas tentang kewajiban seorang advokat. Kewajiban seorang advokat ialah memiliki 7. Yang pertama, advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya yang lain-lainnya. Yang kedua, merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan oleh Undang-Undang Pasal 19 Ayat 1. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya. Pasal 20 Ayat 1. Yang keempat, advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya. Pasal 20 ayat 2. Advokat yang menjadi pejabat negara tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatan tersebut. Pasal 20 ayat 3 yang menjelaskan advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Pasal 22 ayat 1 yang menjelaskan advokat wajib Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Pasal 26 ayat 2. Nomor 2. Pada menit berapa syarat menjadi advokat dijelaskan dan sertakan syarat-syaratnya. Pada video tersebut menit syarat menjadi advokat dijelaskan pada menit 5:1 dan ada pun beberapa syarat untuk menjadi seorang advokat. Pasal 3 Undang-Undang 18 tahun 2003 menjelaskan yang pertama, warga negara Republik Indonesia WNI. Yang kedua, bertempat tinggal di Indonesia. Yang ketiga, tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara. Yang keempat, berusia sekurang-kurangnya 25 tahun. Yang kelima, berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum. Yang keenam, lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat. Yang ketujuh, magang sekurang-kurangnya 2 tahun terus-menerus pada kantor advokat. Yang kedelapan, tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan. Yang kesembilan, berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil dan mempunyai integritas yang tinggi. Nomor 3, sebutkan jenis-jenis tindakan advokat. Beberapa jenis-jenis tindakan advokat antara lain ialah penindakan advokat pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 menjelaskan. Yang pertama, mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya. Yang kedua, berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya. C. Bersikap, bertingkah laku, bertutur kata atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan atau pengadilan. Dan yang keempat atau D, berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan atau harkat dan martabat profesinya. Yang keenam atau yang kelima atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan atau perbuatan tercela. Dan yang keenam itu F, melanggar sumpah atau janji advokat dan atau kode etik profesi advokat. Yang selanjutnya nomor 4, berikan contoh pemberhentian advokat dikarenakan melanggar kode etik seorang advokat. Kita ambil contoh seorang pengacara, Setia Novanto, yang mana Fredrik Yunadi
diberhentikan karena telah melanggar kode etik seorang advokat, di mana dia melanggar kode etik tersebut akibat perilaku dia yang bukan menerima suap, tetapi telah menerima honor atau hasil bayaran dari kliennya. Tetapi ada yang disayangkan, setelah menerima bayaran yang telah disetor oleh kliennya, Frederick Yunadi tidak melakukan tugas-tugas yang harus dia lakukan sebagai advokat atau sebagai pembela si klien tersebut, sehingga dia melanggar kode etik dan diberhentikan oleh komisi yang bersangkutan. Sekian penjelasan dari saya. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.